semuanya. Salam Pramuka. Salam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini kita akan kembali di podcast KMB Kuy. Nah, pada kesempatan kali ini berbeda. Biasanya kan Kak Thomas sendiri. Ya, Kak Thomas sendiri sekarang Kak Thomas ditemani oleh Kak siapa ini? Aditya. Kenalan dulu ini. Ya, perkenalkan nama saya Aditya. Dari Pangkalan? Dari Pangkalan SMP Kanisius 1 Surakarta. Oke, nah Kak Thomas sama Kak Adit ya ini kita akan membahas terkait dengan dunia kepramukaan ya, karena ini sudah chapter ke-7 videonya. Yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6 tentunya kakak-kakak semua di media sosial harus menyaksikan karena ini beruntun. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara terkait dengan SKU dan SKK. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita dengan narasumber hebat kita ya Kak Adit, narasumber andalan dari Kuarcap Kota Surakarta, yaitu Kak Yanti. Saya dulu Kak Yanti. Halo. Oke, Kak Yanti ini bisa untuk perkenalkan dulu ini Kak Yanti. Baik, nama lengkap saya Sri Budi Darwianti. Mungkin di Pramuka sudah nggak asing lagi ya kalau di Kuarcap Kota Surakarta. Nah, Kak Yanti sehari-hari mengajar di SMP Negeri 16 Kota Surakarta. Dan di Kuartir Cabang sebagai andalan di bidang binawasa. Demikian sekilas perkenalan dari Kak Yanti. Oke, luar biasa sekali tentunya pengalaman dan ilmu yang akan dibagikan oleh kakak-kakak semua yang ada di online ini harusnya bisa disimak dengan baik. Oke, nah ini pertanyaan pertama ini Kak Yanti yang sering ditanyakan oleh teman-teman media sosial ini. Ternyata kalau di dunia pramuka itu ada yang namanya SKU Kak Yanti. Nah sebenarnya SKU itu apa? Dan itu syarat buat apa? Dan itu wujudnya bagaimana itu Kak Yanti? Ya, SKU itu syarat kecakapan umum. Ya, syarat kecakapan umum ini memang harus dimiliki oleh setiap anggota gerakan pramuka. Karena ini sebagai kurikulumnya anggota gerakan pramuka, khususnya Bina Muda, baik itu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, wujudnya seperti buku. Ini kebetulan Kak Yanti tidak membawa bukunya, tapi bisalah nanti download itu. Oh, bukunya seperti ini ya. Kalau yang siaga itu bukunya itu warnanya hijau. Iya. Ya, ini kiasan dasar memang warna hijau. Hijau itu kan melambangkan masih sangat muda ya, masih kinyis-kinyis gitu loh ya, masih ya anak-anak lah ya. Kemudian kalau penggalang itu warnanya merah. Kemudian kalau yang penegak warnanya kuning, sementara pandega warnanya coklat. Karena sudah mateng kalau penegak itu. Ya, ini sebagai kiasan dasar ya, warna ini kiasan dasar dalam gerakan pramuka. Nah, SKU ini ditempuh secara perseorangan. Jadi tidak seperti kalau kita di sekolah itu kan ujian itu serentak ya, satu sekolah ujian bareng gitu ya, satu kelas ujian bareng gitu. Ini enggak. Kalau di pramuka ujiannya itu perseorangan, face to face dengan pembina, dan ada ada kesepakatan dengan pembina kapan waktunya. Tidak harus ketika jam pramuka, tidak. Boleh kadang-kadang di rumah, boleh kadang-kadang guru lagi santai di kantor mungkin Kak nanti kakak sibuk enggak jam istirahat pertama. Oh enggak Dek, boleh enggak Kak ujian SKU? Kalau kakaknya memang enggak sibuk ya boleh, silakan. Jadi tidak harus di pelatihan pramuka gitu ya, jadi santai gitu kan, akrab. Proses dari ujian itu tidak sepaneng seperti kalau di ujian-ujian sekolah ya, jadi santai sekali. Jadi sambil duduk, kecuali nanti kalau pas ujian-ujian tertentu yang dia harus berdiri dengan sikap terbatas akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya harus dilakukan seperti itu ya, dengan segala keramah-tamahan. Welcome lah gitu. Itu caranya ujian gitu. Ujian SKU. Luar biasa sekali jawaban dari Kak Yanti terkait dengan SKU. Jadi di pramuka itu tidak cuma kegiatan-kegiatan saja kakak-kakak semua, tapi ada yang namanya syarat kecakapan umum ya Kak Yanti. Iya, syarat kecakapan umum. Dan itu ada tingkatannya ya Kak Yanti. Betul, ada tingkatan-tingkatannya ya.
Kalau dia sudah bisa menyelesaikan SKU Ramu, maka dia akan mendapatkan sertifikat SKU SKU Ramu dan nanti akan mendapatkan tanda kecakapan umum ya, yang bergambar manggar. Jadi nanti dipasang di lengan sebelah kanan. Lengan sebelah kanan. Oke, Itu luar yang biasa. SKU mendapatkan TKU ya. Nah, itu ada Ramu, Rakit dan Terap. Kalau sudah terap, apakah sudah berhenti di situ? Jadi yang tertinggi tidak ya. Kalau sudah terap masih ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu yang namanya syarat kecakapan Pramuka Garuda ya, SPG, syarat Pramuka Garuda ya. Maka akan mendapatkan TPG, tanda Pramuka Garuda. Ini Kak Adit nih, gantian tanya ini ke Kak Yanti. Itu Kak, kalau di SKO kan pasti ada ujian ya setiap kali. Nah itu ada batasan nggak sih Kak? Misalkan sehari harus berapa banyak yang harus diminta tanda tangan atau seperti apa? Idealnya begini ya. Idealnya itu 6 bulan mereka bisa menyelesaikan menyelesaikan SKU Ramu. Misalkan dia sekolah selama SMP, SD-nya dia nggak aktif untuk mengambil apa namanya ujian SKU ya. Buku aja mungkin dia nggak punya karena mungkin hanya kelas 5, terus kelas 6 nggak boleh, padahal sebenarnya tidak. Sebenarnya kelas 9 pun boleh ikut pramuka, sampai kelas 6 pun kalau SD boleh ikut pramuka. Tapi kadang-kadang mereka harus ujian terus diberhentikan gitu kan ya. Nah, SKU ini secara kalau ujian kan tapi tidak bersama-sama ya. Jadi face to face itu kan lebih leluasa waktunya juga ya. Sehari yang menempuh satu itu sudah susah loh itu kalau untuk adik-adik ya. Menempuh satu aja sudah susah kalau untuk adik-adiknya ya. Paling tidak kalau sehari satu atau nanti seminggu bisa menempuh 2 ya, atau kalau tidak begitu ya seminggu maksimal bisa 3, itu nggak apa-apa. Jangan sampai adik itu dalam waktu 1 minggu menyelesaikan kamu. Nah ini nggak ideal sekali. Iya, nggak masuk akal. Masuk seminggu kamu selesai, ya kan? Itu ditempuh 6 bulan. Kalau 6 bulan dia kan masuk bulan Juli itu ya sekolah. Masuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember dia selesai Ramu. 6 bulan kemudian Juni dikenaikan dia sudah selesai Rakit, ya kan? Kemudian di kelas 8 sampai bulan Desember dia sudah terap. Maka di kelas 8 mau kenaikan dia sudah bisa Pramuka Garuda. Karena dari terap ke Garuda itu minimal 3 bulan dulu. 3 bulan latihan dari terap itu tadi baru dia masuk Garuda. Nah, seringkali memang kita itu menjumpai anak-anak yang dimajukan ke Pramuka Garuda ya, untuk mengikuti ujian kelayakan Pramuka Garuda itu. Ketika ditanya berapa bulan dia menempuh ramunya, anak itu jujur, seminggu loh Kak saya menempuh ramu. Rakit itu juga cuma seminggu loh Kak. Kami tuh ini dikejar Kak. Dalam waktu 1 bulan itu sudah kamu harus Pramuka Garuda lah, yang mengharuskan siapa? Sebenarnya kan tidak ada lah. Mari kita sebagai pembina cari yang ideal ya. Tidak perlu anak itu dipaksakan kudu ramu, padahal dia enggak ramunya ramu deng misalkan. Ramunya ramu deng. Jadi tali temali dia enggak bisa, semakur dia enggak bisa ya. Tapi sudah dipaksakan untuk tahu-tahu Pramuka Garuda misalkan terapi gitu ya. Nah, kita harus benar-benar ini bukan kesalahan anak ya, tapi kesalahan kita orang dewasa. Kita nggak boleh menyalahkan anak kan anggap pembinanya. Kan dibalik pembina yang hebat pun, dibalik anak-anak yang hebat pun pasti ada pembina. Oke, itu terkait dengan pembahasan kita terkait dengan SKU. Karena ini durasinya cuma 5 menit sebenarnya. Dan ini sudah mau 10 menit Kak Yanti. Oke, kita tutup. Kita akan kembali lagi di channel-channel kita selanjutnya. Jadi tunggu saja. Mungkin itu saja dari kami. Terakhir dari kami, salam Pramuka. Salam.